Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat berkah berkelimpahan untuk teman-temanku, untuk saudaraku ya, dimanapun berada, baik yang di dalam negeri, untuk saudara-saudara yang di luar negeri ya, pencinta channel Kidiwantoro, channel yang membahas spiritual, budaya, motivasi, dan lain sebagainya ya. Semoga kehadiran kita ini menjadi sumber manfaat, sumber kebahagiaan untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan di seluruh semesta. Teman-temanku, saudaraku ya, kadang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, banyaknya tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga, tuntutan lingkungan ya, segala macam tuntutan yang membuat pikiran kita lelah, yang membuat pikiran kita stres, yang membuat pikiran kita tidak tenang, sehingga rasa pikiran-pikiran yang tidak bagus itu bertumpuk, terakumulasi, dan pada satu titik kita jatuh sakit, drop ya. Jadi sebenarnya penyumbang terbanyak penyakit yang kita alami itu adalah sebenarnya dari pikiran kita sendiri, teman-teman saudaraku semua ya. Kalau makanan, pola hidup itu hanya 20% ya. Bayangkan hampir 80% itu sumbangsi terbanyak dari penyakit kita itu sumbernya dari pikiran yang tidak tenang tadi ya. Nah, jadi solusinya mungkin sebagai tindakan preventif ya, tindakan pencegahan. Kalau kita sudah jatuh sakit itu kan tindakan pengobatan. Biasanya pengobatan itu lebih sulit daripada perawatan, ya enggak saudaraku. Jadi ini ada satu metode ya yang akan saya sharing di video ini sebagai tindakan preventif supaya pikiran kita ini selalu tenang, supaya pikiran kita ini rileks, sehingga penyakit-penyakit tidak mudah menyerang kita. Karena dengan tenangnya pikiran kita ya, imunitas tubuh kita juga akan meningkat, kekebalan tubuh kita terhadap bakteri dan virus juga akan semakin kuat. Kuncinya cuma satu itu ya ternyata, tenangkan pikiran. Bagaimana saya bisa tenang, Ki? Ini tuntutan pekerjaan semakin menumpuk, saya dikejar target dan lain sebagainya. Terus kalau tenang kan bukannya harus piknik, Ki. Piknik kemana, saya sudah tidak ada waktu untuk piknik. itu alternatif lain untuk tenang, tapi banyak alternatif untuk tenang. Saudaraku, kenali pikiran kalian sendiri. Bagaimana caranya kita untuk tenang? Kenali sifat alami dari pikiran kita juga. Bagaimana supaya kita bisa mengontrol pikiran itu menjadi tenang. Pikiran itu nggak bisa ditekan. Pikiran itu nggak bisa diperintah. Pikiran itu tidak bisa disudutkan. Semakin kita tekan, semakin kita sudutkan, semakin kita perintah untuk diam, pikiran akan berontak semakin besar. Pikiran itu kayak kalian tahu per ya. Per apa ya bahasa Indonesianya? Ya per kayaknya. Per itu ya, yang kawat itu kalau kita tekan, dia akan semakin lompat lebih tinggi. Ya. Sama juga anak kecil. Anak kecil lagi berisik nih, kita suruh diam, dia semakin berisik. Nah, itu sebenarnya sifat alami dari pikiran kita loh, saudaraku semuanya. Jadi, semakin kita suruh berhenti, semakin kita suruh pikiran ini tenang, dia nggak bakalan bisa tenang. Contoh kecil ya, kita bermain logika. Contoh kecil supaya kena sifat alami pikiran ini. Sekarang, saya coba ya, saudaraku semua yang melihat video ini ya, jangan Anda pikirkan mobil berwarna merah. Jangan. Oke, jangan pikirkan mobil berwarna merah.
Loh, kan malah banyak tuh mobil warna merah. Ada Daihatsu merah, Mitsubishi merah, Kijang merah, Jazz merah, dan lain sebagainya mobil warna merah. Kan saya bilang jangan pikirkan mobil berwarna merah. Coba hentikan pikiran kalian. Nggak bisa ya. Nah, karena itu semakin kita suruh dia berhenti, semakin kita suruh dia tenang pikiran ini, dia akan banyak memberikan gambaran-gambaran. Dia akan banyak memunculkan pikiran-pikiran yang semakin liar. Ya. Padahal cuma saya suruh jangan pikirkan mobil warna merah. Kenapa kalian memikirkan? Nah, ini adalah logika ya, saudaraku. Logika dari pikiran kita sendiri. Oke? Kita sudah tahu ya, berarti sifat alami pikiran kita tidak bisa ditekan, tidak bisa diperintah, tidak bisa disuruh, tenang. Jadi gimana caranya supaya pikiran itu bisa tenang? Kunci lagi nih ya. Di video-video saya banyak kunci-kunci ya, saudaraku, kunci Inggris, kunci L, dan lain sebagainya. Intinya kunci yang bermanfaat untuk kehidupan ini. Nah, ketika kita sudah tahu pikiran kita liar, kita sudah tahu pikiran kita tidak bisa ditekan, maka satu-satunya jalan supaya pikiran kita tenang itu dengan mengamatinya, dengan memperhatikannya. Logika ke anak kecil tadi. Ketika anak kecil yang berisik tadi, yang terlalu ramai tadi, kita perhatikan, kita amati, dia akan sampai pada titik jenuh, lelah, dan dia akan diam sendiri. Ya, sama per tadi juga gitu, nggak usah ditekan, nggak usah ini. Ketika kita tenangkan dia, kita amati dia, per itu akan tenang sendiri, nggak goyang-goyang. Ya, nah pikiran sama. Jadi gimana Ki? Oke, sekarang kita bermain pikiran lagi. Oke, kalian tadi sudah saya suruh jangan memikirkan tentang mobil warna merah, tapi kalian masih selalu sering memikirkan muncul. Sekarang tenang dan amati saja pikiran kalian. Ya, jangan berfokus pada apapun. Kalian mau mikir apa terserah, kalian mau pikirannya kemana terserah, amati saja. Yang penting kalian tenang dan jangan, aduh kok pikiran saya mikirin ini ya, kok pikiran saya mikirin itu ya. Jangan seperti itu. Nah, ketika kita tenang, lalu amati saja pikiran kita. Oh, pikiranku lari ke sini. Oh, pikiranku nggak mikirin mobil warna merah lagi. Kenapa? Biarin deh. Amati aja, mikirin mobil warna merah, yo biarin. Nggak mikirin, yo biarin. Amati terus. Ada satu titik ketika kita sudah tenang dan mengamati pikiran, pikiran itu akan lelah sendiri, saudaraku. Lelah. Akhirnya ketika dia lelah, dia tenang, hening. Nah, ketika kita sudah tenang, hening, pikiran itu sudah tenang, hening tadi, baru semuanya pasti mudah dikontrol. Orangnya jadi lebih sabar, orangnya jadi lebih rendah hati, orangnya jadi nggak gerasa gerusu bosonnya apa, nggak gugupan ya, nggak khawatiran, nggak was-was dan lain sebagainya, karena semua itu sumbernya ada dalam pikiran kita. Jadi mungkin yang sibuk ya dengan tuntutan pekerjaan, dengan tuntutan apapun, coba deh luangkan waktu sebentar untuk kalian menenangkan diri. Mungkin belajar dari waktu terpendek 5 menit. 5 menit kalian tenangkan, lalu amati pikiran. Dan dibantu dengan nafas yang lembut. Ya. Semuanya itu ada dalam meditasi. Meditasi kan agama ini, agama itu. Bukan, meditasi bukan ritual ya. Kalau nggak mau meditasi, ya udah duduk biasa di kursi, tenang, amati pikiran, dan nafas dengan lembut. Dengan begitu, kalian bisa mengontrol pikiran kalian, nggak gampang stres, ya, nggak gampang depresi, lebih sehat, lebih punya stamina, lebih punya ide-ide yang brilian, karena pikiran kalian tenang. Karena kita bisa mengontrol pikiran itu sendiri. Oke,
Teman-teman saudaraku semua, simple ya, untuk menenangkan pikiran kalian nggak perlu ke gunung, karena di gunung masih banyak pasar rame di dalam pikiran kalian. Untuk menenangkan pikiran kalian nggak perlu ke pantai, ya. Di sana juga banyak ombak di dalam pikiran kalian, ya, percuma saja. Jadi cukup kalian luangkan waktu sebentar. Kita mulai dari 5 menit, yang semakin hari waktu itu boleh bisa bertambah. Tenangkan pikiran, duduk tenang, maksud saya duduk tenang, amati pikiran, dan bernafaslah dengan lembut. Maka ketenangan akan kalian dapatkan, dan kehidupan yang lebih baik karena diri kalian tenang bisa mengontrol akan semakin menghampiri kehidupan kalian. Terima kasih teman-temanku, saudaraku semua. Semoga video ini membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.